Dewasa ini, septic arthritis kian menjadi masalah kesehatan pada masyarakat dan menjadi kasus darurat di bidang ortopedi. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan lansia, serta menyebabkan pembengkakan, rasa nyeri, serta rasa panas di area sendi yang terkena infeksi. Pada 25-50% kasus septic arthritis menyebabkan kerusakan sendi secara permanen sehingga menyebabkan penderita kehilangan fungsi sendi. Lalu, apa itu septic arthritis dan bagaimana cara mencegahnya? Yuk simak penjelasan berikut. Semuanya sesuai dengan deskripsi video dan juga video pembahasan awalan tadi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik permasalahan kesehatan yang sangat menarik, yaitu septic arthritis. Dalam kesempatan kali ini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh kakak saya, yaitu halo. Jadi di sini ada banyak banget yang pengen aku bahas, mulai dari definisi sampai nanti berakhir pada saran sebagai ahli kesehatan masyarakat. Lanjut ke materi pertama, yaitu definisi septic arthritis. Sebelumnya aku pengen nanya nih, kakak udah tahu belum septic arthritis itu apa? Pernah dengar sih, tapi masih ya. Betul banget. Jadi septic arthritis ini sebenarnya udah lumayan banyak diketahui oleh masyarakat. Septic arthritis itu sebenarnya merupakan suatu infeksi pada rongga sendi oleh beberapa jenis patogen seperti bakteri, virus, dan juga jamur. Penyakit ini tuh dapat menyerang siapa saja, namun pada umumnya tuh lebih sering menyerang kepada lansia dan juga anak-anak. Hal ini karena kedudukan daya tahan atau imunitas dari lansia dan juga anak-anak itu yang masih rendah. Terus penyakit ini tuh biasanya menyebabkan suatu gejala berupa pembekakan atau nyeri di area sendi yang terkena oleh infeksi. Selanjutnya, urgensi mengapa materi ini harus dibahas, yaitu karena septic arthritis merupakan bentuk akut dari penyakit artritis, di mana kasus ini sudah menjadi kasus darurat di bidang ortopedi. Jadi 25-50% dari penderitanya itu pada umumnya itu mengalami kecacatan sendi atau kehilangan fungsi sendi secara permanen. Sedangkan angka kejadian dari septic arthritis ini sudah mencapai 2-10 kejadian di antara 100.000 populasi umum atau 30-70 dari 100.000 populasi dengan riwayat penyakit rheumatoid arthritis. Di mana kebanyakan dari septic arthritis ini menyerang sendi-sendi besar. Persentasenya yaitu pada sendi lutut itu paling sering, di mana persentasenya yaitu 48-56%, diikuti dengan sendi panggul 16-21% dan pergelangan kaki yaitu 8%. Mari kita lihat perbandingan antara sendi yang normal dan sendi yang tidak normal. Masuk dulu ke definisi sendi. Sendi merupakan penghubung antar tulang dalam tubuh yang memungkinkan ke tubuh dapat bergerak. Sendi ini berperan dalam memberi fleksibilitas sekaligus menjadi poros pada tulang untuk dapat bergerak. Mari kita lihat struktur dari sendi. Ini adalah gambaran dari sendi. Secara garis besar itu tersusun atas 5, yaitu ligamen yang merupakan penghubung antar tulang, kapsul sendi yang merupakan pembungkus tulang, tulang rawan hialin yang merupakan lapisan paling bawah tulang yang akan mengurangi kemungkinan adanya gesekan pada tulang, membran sinovial yang merupakan suatu membran yang berisikan cairan finansial yang memungkinkan terjadinya gerakan pada sendi. Selanjutnya yaitu bursa berupa pelumas pada ujung tulang dan sendi. Mari kita lihat mekanisme kerja dari sendi yang normal. Bisa kita lihat bahwa pada sendi yang normal itu akan berkontraksi atau akan menjalankan fungsinya akibat adanya beberapa mekanisme, yaitu yang pertama adanya kontraksi otot. Kontraksi otot ini akan membentuk suatu gerakan yang kemudian akan diikuti oleh gerak sendi. Selanjutnya yaitu cartilage. Pada cartilage artikular yang akan membantu meminimalisir adanya gesekan pada gerakan akibat otot tadi. Serta penutup kartilago akan membantu dalam meredam hentakan. Selanjutnya yaitu kantong bursa yang berisi cairan sebagai bantalan untuk dapat mengurangi adanya gesekan, sehingga sendi akan menjalankan fungsinya untuk membentuk suatu gerakan secara aman. Selanjutnya, mekanisme sendi yang tidak normal. Bisa kita lihat bahwa pada sendi yang tidak normal akan mengalami perubahan pada bentuk
patologinya. Dimana sendi yang tidak normal akibat adanya infeksi patogen penyakit septic arthritis biasanya akan mengalami suatu kejadian peletakan dan juga kering akibat adanya infeksi. Dan biasanya asupan nutrisi pada sendi juga akan ikut terhalang akibat terhalangnya aliran sel darah merah ke dalam sendi dari infeksi tersebut. Dalam keadaan akut, keadaan ini dapat menyebabkan menipisnya kartilago sehingga akan terjadi gesekan secara langsung antar tulang. Darah di sekitar sendi juga akan membengkak sehingga timbullah rasa nyeri akibat adanya penumpukan pada cairan sendi. Selanjutnya yaitu mekanisme terjadinya septic arthritis. Kita bahas dulu mengenai faktor pemungkin terjadinya infeksi patogen, di mana faktor pemungkinnya diantaranya yaitu sistem kekebalan tubuh yang rendah, adanya riwayat terjadinya cedera dan juga gangguan pada sendi, riwayat operasi, terus jenis kulit yang mudah terkelupas dan juga sering menggunakan obat-obatan suntik. Kita lihat jenis-jenis patogen yang dapat menyebabkan septic arthritis. Di antaranya yaitu bakteri Staphylococcus, Haemophilus influenza dan juga Staphylococcus. Selanjutnya yaitu pada jamur, biasanya itu jamur Histoplasma, Coccidioides dan juga Blastomyces. Dan juga pada virus yaitu biasanya itu jenis herpes, adenovirus, virus mumps, virus hepatitis A, B, C dan juga HIV. Mari kita lihat patofisiologi dari septic arthritis. Diawali dengan masuknya patogen ke dalam tubuh dengan beberapa cara. Di antaranya yaitu dapat melalui hematogen, inokulasi langsung dari bakteri kepada sendi, infeksi jaringan sekitar muskulatal dan di sekitar sendi. Selanjutnya dari patogen itu akan masuk dan menyebar ke dalam jaringan ke dalam tubuh melalui aliran darah. Selanjutnya, patogen akan masuk ke dalam lapisan sinovium yang kemudian akan berpolimerasi di sana. Dan kemudian akibat dari poliferasi tadi, maka sel-sel akan meradang dan juga bakteri akan masuk ke dalam celah-celah sendi dan akan mulai menempel atau adesi ke kartilago sendi. Hal inilah yang kemudian akan membentuk panus atau jaringan granulasi sinovial dengan erosi pada kartilago sendi sehingga menyebabkan nekrosis pada tulang atau aseptic bone necrosis. Oke, pada tahapan terakhir, maka akan terjadi peradangan di area sendi dengan tekanan sendi yang meningkat dan terhambatnya aliran darah sehingga akan timbul beberapa gejala penyakit yang sudah disebutkan tadi. Ini adalah gambaran dari septic arthritis. Bisa kita lihat bahwa perbandingan sendi yang normal dan sendi yang tidak normal. Masuk kepada gejala umum dari septic arthritis, diantaranya yaitu pembengkakan di area sendi yang terinfeksi, nyeri pada saat sendi digerakkan, demam yang tinggi, rasa panas di area persendian, dan juga keterbatasan gerakan sendi. Selanjutnya yaitu cara mendiagnosis septic arthritis. Diagnosis septic arthritis itu sebenarnya ada dua cara, yaitu laboratorium dan juga radiologi. Kita masuk kepada laboratorium. Di laboratorium juga ada 3 cara, yaitu berupa pemeriksaan darah tepi, pemeriksaan cairan sendi atau artrosentosis, dan juga pemeriksaan PCR. Pada pemeriksaan darah sendi, biasanya orang yang terinfeksi septic arthritis itu akan terdapat diagnosa berupa terjadi peningkatan leukosit pada predominan neutrofil. Sementara pada pemeriksaan cairan sendi akan terjadi berupa cairan sendi yang akan lebih nampak keruh atau perulen dan serta leukosit yang lebih dari 50.000 sel per mm. Selanjutnya yaitu pemeriksaan PCR, di mana pada pemeriksaan PCR itu akan terdeteksinya asam nukleat dari patogen penyebab septic arthritis tersebut. Selanjutnya yaitu pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi juga terdapat 3 cara, yaitu pemeriksaan foto polos sendi, USG, dan juga CT MRI. Masuk kepada pemeriksaan foto polos sendi, hal ini akan terdapat indikasi bahwa adanya pembengkakan di sekitar kapsul sendi dan pelebaran pada ruang sendi. Selanjutnya yaitu USG. Pada USG ini akan terdapat indikasi bahwa ada penebalan kapsul sendi dan juga peningkatan cairan sinovial dalam sendi. Selanjutnya dengan CT MRI maka dapat diketahui dan menentukan luas tulang dan jaringan yang dapat mengalami infeksi dari septic arthritis tadi. Selanjutnya kita masuk pada tahapan pencegahan dan pengobatan dari septic arthritis.
Pencegahan dapat dilakukan dengan cara menjaga imunitas tubuh, menghindari kemungkinan infeksi dengan menutup bekas luka, pemeriksaan berkala terhadap bekas luka operasi, menggunakan pelembab kulit untuk mencegah terjadinya keretakan pada kulit, dan juga mengurangi jenis pengobatan suntik. Selanjutnya, pengobatan terhadap septic arthritis itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan antibiotik dan juga pengeringan cairan sendi. Antibiotik ini digunakan untuk dapat mencegah meluasnya infeksi penyebaran mikroba pada septic arthritis. Sementara pengeringan cairan sendi atau artroskopi itu ditujukan untuk dapat mengeringkan secara langsung cairan sendi yang terinfeksi oleh bakteri, virus, dan juga jamur penyebab septic arthritis, sehingga akan membersihkan infeksi secara tuntas. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara septic arthritis dan juga sistem endokrin. Dimana kita tahu bahwa sistem endokrin itu merupakan suatu sistem yang akan merangsang suatu kelenjar untuk menghasilkan hormon yang kemudian akan mengatur jalannya kinerja organ tubuh termasuk pada area sendi. Dan di sini sama halnya dengan septic arthritis, bahwa gangguan pada sistem endokrin yang akan merangsang kerja sendi itu biasanya akan disebabkan oleh trauma sendi, adanya operasi di sekitar sendi, dan juga beberapa gangguan pada area sendi. Pada saat terjadi gangguan pada area sendi, maka hormon yang dihasilkan oleh sistem endokrin berupa hormon adrenal dan juga tiroid untuk kinerja sendi itu juga akan terganggu. Pasalnya, hormon itu berupa senyawa kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang kemudian akan ikut dialirkan melalui aliran darah. Sementara ketika terjadi infeksi septic arthritis itu akan terjadi penyumbatan pada aliran darah, sehingga hormon pun akan ikut terhambat dan juga tidak akan dapat masuk ke area sendi, sehingga sendi akan kehilangan rangsangannya. Berikut berupa saran dari ahli kesehatan masyarakat tentang penyakit septic arthritis. Di antaranya yaitu perlu adanya peningkatan dan upaya promotif untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak mengabaikan bekas luka dan juga cedera pada area sendi. Selanjutnya yaitu perlu adanya peningkatan peran layanan kesehatan untuk dapat mengajak masyarakat untuk dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hal ini ditujukan untuk dapat mendeteksi dini adanya kemungkinan penyakit sehingga dapat diberikan penanganan secara cepat dan tepat. Selanjutnya yaitu perlu adanya gerakan untuk mengajak masyarakat untuk dapat peduli lingkungan, karena dari sinilah kita dapat menekan adanya kemungkinan perkembangan patogen yang mengakibatkan septic arthritis berupa jamur, virus, dan juga bakteri. Selanjutnya yaitu edukasi masyarakat untuk selalu menjaga pola hidup sehat serta cukupi asupan gizi yang cukup untuk dapat selalu menjaga imunitas tubuh. Selanjutnya, perlu adanya regulasi untuk dapat mengevaluasi setiap aktivitas dalam layanan kesehatan, yaitu berupa evaluasi efektivitas, akseptabilitas, serta kualitas layanan kesehatan dalam usaha menurunkan kasus septic arthritis. Kita masuk pada bentuk partisipasi mahasiswa dalam menangani kasus septic arthritis. Di antaranya yaitu dengan ikut menyuarakan pentingnya melakukan pemeriksaan secara berkala kepada masyarakat untuk dapat mendeteksi dini adanya kemungkinan suatu penyakit dalam tubuhnya. Selanjutnya yaitu ikut serta dalam menjaga kesehatan lingkungan agar tidak menjadi suatu tempat perkembangan yang bagi patogen penyakit septic arthritis. Selanjutnya yaitu dengan ikut serta dalam kampanye menjaga asupan gizi dan juga pola hidup sehat kepada masyarakat untuk selalu menjaga imunitas tubuh masyarakat, dan juga berperan dalam melakukan edukasi masyarakat dalam lingkup yang terbatas untuk dapat selalu menutup area luka dan juga cedera yang kemungkinan akan menjadi jalan masuknya patogen penyakit septic arthritis. Oke, demikian tadi pembahasan singkat mengenai septic arthritis. Sebagai closing statement dari saya yaitu jangan abai, meskipun septic arthritis merupakan suatu penyakit yang pada umumnya menyerang pada usia balita dan juga lansia, namun tidak menutup kemungkinan bahwa usia diantaranya juga dapat tertular. Maka dari itu, selalu terapkan pola hidup sehat dan juga sekaligus sebagai bentuk partisipasi untuk dapat menekan angka kejadian septic arthritis. Ayo bersama cegah septic arthritis dan jadilah agen perubahan menuju Indonesia sehat. Sampai jumpa. Hello, thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.